Kemudian dalam rangka milad Ramadana yang kedua tahun dan mensyukuri nikmat kemerdekaan 77 tahun, seiring sekatalah kita untuk meneruskan pembangunan masjid ini selangkah demi selangkah. Nanti akan indah pula seperti Masjid Al-Hakim di pinggir laut di pantai Muara Padang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Wa qala aidan man jaa'a bil hasanah falahu ashru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso dan seluruh Bapak pengurus Masjid dan Musala se-Desa Ngaso. Yang kita hormati Ketua Ramadana Desa Ngaso bersama-sama dengan sahabat dan teman menggagas acara malam ini, dan para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk anak yatim, anak piatu yang kurang mampu, dan cukup besar dananya kita dengar tadi dari penuturan Bapak pengurus masjid mendekati 100 juta. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah ikut serta menanamkan saham untuk menyantuni anak-anak yatim dan piatu itu dibalasi oleh Allah dengan harta yang berlipat ganda dan diberi pahala yang baik, kemudian dimasukkan nanti ke dalam surga Jannatun Naim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Ninek Mama Urek Tunggang Pucuk dan Bulek di Nagari, Dahan Rampak Daun Narimbun Jopusako
putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyari nan dake jolong basuh tunggak tuo di dalam kampung ayam putih tabangnya siang kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara kami yang dari Pulau Jawa, tentu sulit mengartikan bahasa saya ini. Yang jelas yang saya baca itu seluruh pemuka masyarakat dari RW dan RT yang orangnya orang pilihan yang didahulukan oleh masyarakat selangkah ditinggikan seranting dalam memimpin anak dan keponakan kita. Itu maksudnya. Paham bapak-bapak ibu-ibu? Kemudian ibu-ibu lagi. Ibu-ibu disebut bundo kandung. Limpape rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambang purut aluang bunian, urang dan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Ambo terjemahkan pula untuk saudara-saudara ambo yang dari Pulau Jawa yang belum paham betul bahasa Minang. Jadi ibu-ibu kita ini contohnya dulu ada di Jepara namanya Ibu Raden Ajeng Kartini. Inilah yang membawa kemajuan di negeri kita, ya kan? Kemudian di Aceh ada namanya Cut Nyak Din. Kemudian di Sumatera Barat ada namanya Rohana Kudus. Dan bermacam-macam wanita-wanita yang berkualitas tinggi pengetahuannya mendidik anak-anak gadis dan anak-anak mudanya untuk lebih berkiprah di tengah masyarakat sebagai orang pemurah dan dermawan. Itu yang disebut dalam bahasa Minang tadi, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Jadi bahasa Minang ini sebenarnya Pak, itu mirip dengan bahasa Indonesia. Kemudian nilai A+ kita berikan kepada kesatuan remaja yang nilainya yang kedua sekarang Remadena. Dengan kebersamaan mereka semuanya bisa terwujud dan dimotivasi oleh kita yang tua-tua ini. Namanya dalam bahasa Minang Mairi Parang Jobarani, Mairi Karajo Jousau. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh remaja ini tidak untuk masjid jami' saja menurut Pak Pengurus tadi, untuk desa Ngaso. Kalau seluruh penduduk desa Ngaso ini bisa bekerja sama seperti mata gergaji, saya samudia, sakacak sagama, semua rencana itu akan disampaikan oleh Allah. Amin. Ya. Jadi judul tabligh akbar ini kita lihat. Pertama, kita bersyukur setelah merdeka 77 tahun. Kalau boleh saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mana yang suka kita terjajah dan merdeka? Suka kita merdeka.
Kaum muslimin yang terhormat, kenapa orang terjajah itu tidak bisa bergerak leluasa? Sampai sudah merdeka, apa yang ditinggalkan penjajah itu masih ada sekarang. Salah satunya apa? Undang-undang negara kita ini. Coba Bapak baca, kalau sudah ada suatu keputusan perkara di pengadilan, itu bahasanya bahasa Belanda semua. Iya, tidak ada yang bahasa kita. Kemudian hukum yang dijatuhkan juga begitu. Kalau orang tertangkap berzina, kalau dengan hukum Allah, kalau dia masih muda, belum beristri dan bersuami, itu kalau sudah bersuami dan beristri, dirajam. Tapi kalau di negeri kita tak, suka sama suka, karena sudah melanggar aturan masyarakat, janggal menurut pandangan masyarakat, ada yang mendenda 100 karung semen, zak semen, ada yang 50 karung, ada yang 25 karung. Itu saja. Kemudian mereka dinikahkan. Tidak ada hukum rajam itu. Maka tidak ada efek jerak. Tapi walaupun demikian keadaannya, merdeka lebih baik dari terjajah. Ini kita syukuri. Salah satu orang Muslim desa Ngaso yang bermacam-macam suku yang tinggal di sini. Ada Jawa, ada Tapanuli, ada Minang, ada orang Melayu, ya kan? Dengan dana yang keluar dari kocek bapak masing-masing, sebegini besar masjid yang dibikin. Saya yakin orang yang ikut menyumbang ini masuk surga. Kenapa begitu? Kata Nabi, siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangkak burung. Tak mungkin rumah ibadah kita bangun sebesar sangkak burung. Tak bisa kita beribadah kecil. Tapi begitu, sebesar sangkak burung jadi tuyul orang kau. Misalnya salat dalam tutur, ya kan? Sama dengan membangun istana di dalam surga. Ya kan? Dan pembangunan itu akan bisa lancar kalau kita merdeka. Dan kemudian merdeka itu Bapak Ibu, ya kan? Anakku dari remaja remadena itu perjuangannya dari orang Islam. Coba baca sejarah. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Islam, ulama. Pangeran Diponegoro dari Jawa, Islam, ulama. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya apa? Kuda. Komunikasinya apa? Kebatinan. Bab piciang itu Tuanku Imam Bonjol itu dari Bonjo tuh, bisa nyoba kode-kodean jo Pangeran Diponegoro di Jawa. Barat hebatnya. Itu pertolongan Allah. Mereka itu mengerahkan santrinya dengan tentara menyerang Belanda. Hanya senjatanya bambu runcing. Ya, yang beliau itu hanya pedang, kendaraannya kuda. Untuk menghidupkan semangat agar mereka apa? Beliau membaca takbir Allahu Akbar. Akhirnya Belanda itu tunggang langgang, lintang pukang, lari di Indonesia ini. Tinggal durian Josele. Itulah durian Belando. Sekarang ada orang yang alergi kalau orang Islam menyebut kafir, agar istilah kafir itu dihilangkan. Iya kan? Bapak Ibu, mereka tidak tahu kafir itu apa artinya.
engkar. Engkar itu apa? Tertutup. Tertutup apa? Tertutup pintu hatinya menerima agama Allah. Atau kafir. Nyopinjam di orang main bola untuk menutup gawang di belakang supaya hujan masuk sebola, dia namanya kafir. Itu hurufnya. Menutup hati kafir, menutup gawang kafir, untuk menyimpan kain payung kafir. Mereka tak tahu. Mereka alergi. Bagaimana menukarnya itu ayat Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada imam membaca Qul ya ayyuhan non muslim. Melo jemaah datang. Imam punya tukar-tukar ya. Tapi kalau kita bicara di muka forum, katakanlah kita dosen atau menjadi widya suara di badan diklat, itu kan pelatihan pegawai-pegawai ASN namanya sekarang, untuk naik tingkat pangkat dan segala macamnya. Kalau saya tidak salah, PIN 1, PIN 2 itu istilahnya. Mereka seluruh Indonesia itu ada agamanya Buddha, ada Hindu, ya kan? Ada Kristen, ada bagaimana kita bicara dengan orang itu? Bapak-bapak yang Muslim dan non Muslim, memang harus begitu, Pak? Bapak-bapak yang Muslim dan yang kafir, Anda boleh, Pak? Ya kan? Anda boleh. Harus disebut non Muslim. Tapi kalau ayat itu tidak bisa ditukar, maka sebenarnya saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam tidak perlu mereka itu alergi dengan istilah kafir. Orang Islam yang meninggalkan salat saja, Pak, diistilahkan oleh Nabi di dalam hadisnya kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji antara manusia dengan Allah adalah mendirikan salat. Siapa yang berani meninggalkannya, maka kafirlah dia. Orang Islam yang meninggalkan salat diistilahkan oleh Nabi kafir. Karena apa? Karena salat itu adalah hubungan rohaniah dengan Allah. Kalau orang meninggalkannya, terputuslah hubungan rohaniahnya dengan Allah. Atau mengko dia jadi kafir, tapi dia tidak murtad. Kalau murtad itu jelas-jelas dia keluar dari Islam. Jadi kalau orang yang ada meninggalkan salat, kadang-kadang dia salat, kadang-kadang tidak. Meninggal dia disalatkan, Pak. Karena dia tak menyatakan dirinya murtad. Jadi kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 77 tahun ini, ya kan? Memang ada orang lain berjuang, tapi pejuang terbesar adalah umat Islam. Karena agama Islam mayoritas terbanyak di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sekarang, jangankan anak-anakku yang muda ini saja, bapak yang telah berusia 70 tahun belum mencoba di zaman penjajahan kita. Karena apa? Penjajahan itu berakhir tahun 49. Orang yang sekarang umurnya 74 tahun belum kenal dengan penjajahan. Ya kan? Yang akan bisa kenal itu orang yang berumur di atas 100 tahun. Itu umurnya sudah 25 itu. Ya kan? Jadi kalau ada yang bercerita semasa penjajahan dulu, saya di konon depan itu berjuang. Kalau ada orang setua saya ini mengatakan itu orang
bohong. Jepang kalah tahun 45, membonceng lagi Belanda dengan sekutu tahun 48. 49 mereka kalah dalam perundingan. Akhirnya kita kembali dalam pangkuan Ibu Pertiwi, merdeka. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Sebagai umat Islam, mengisi kemerdekaan, membangun masjid sebesar ini. Dan saya dengar tadi dari pengurus, jendelanya akan ditiru jendela Masjid Al-Hakim tepi pantai Muara Padang. Itu tidak tanggung-tanggung biayanya, Pak. Itu orang yang bangun masjid itu sendiri, dia orang kaya, yang dapat pahala dia saja. Sekarang kita bersama-sama membangun, bukan pahala saja, Pak. Allah akan mengganti harta itu kembali. Bukan pahala, pahala itu gaib, akan kita terima nanti di akhirat. Cobalah rasakan, kalau Bapak suka berinfak, diganti tidak oleh Allah kembali? Diganti, kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kenapa bisa begitu, Pak Ustaz? Saya pendonor, Pak. Pendonor darah semenjak tahun 90. Sekarang tidak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Tapi darah saya masih bisa diambil. Tidak boleh oleh dokter lagi. Bapak udah tua. 110 kali orang yang beratnya di atas 75 kilogram itu darahnya diambil 300 cc. Jadi plastiknya itu agak besar. Semenjak tahun 90 sampai tahun 2008 kemarin, 2010 saya tidak donor lagi. Ya kan? Berapa darah saya yang telah keluar itu, Pak? Sebenarnya harus mati itu, sudah banyak darah keluar. Coba orang lihat kecelakaan di jalan, banyak darahnya keluar, akhirnya meninggal. Tapi diganti oleh Allah dengan darah baru. Begitu juga sedekah, infak, wakaf. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mengisi kemerdekaan ini, ya kan? Banyaklah berinfak untuk masjid kita yang belum selesai ini. Sama dengan darah itu, Pak, akan diganti oleh Allah kembali. Kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kaum muslimin, ada dalam ayat yang saya bacakan tadi, man jaa bil hasanah, siapa yang datang berbuat kebajikan, 10 balasannya oleh Allah paling kurang. Ya kan? Wa man jaa bis sayyi'ah, orang yang tidak beriman terlanjur dia berbuat yang buruk. Ya kan? Apa kata Allah sesudah itu? Fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali seumpama yang dia lakukan. Jadi kalau dosa itu kita bikin, Pak, 1 itu balasan dosa itu dari Allah, hukumnya 1 bulan. Kalau 10 kali berbuat dosa, 10 bulan. Ya kan? Kalau kita berniat berbuat dosa, tidak jadi. Niat tadi tidak jadi dosa. Kalau kita berniat berbuat baik, tidak kesampaian. Niat tadi jadi 1 pahala. Begitu cintanya Allah kepada kita. Jadi jangan ragu-ragu membangun masjid kita ini. Ya kan? Mau apa? Kalau jendela tadi, kalau 10 cm ya 300.000, 10 cm kan mahal ya kan? Kalau 100 cm 3 juta ya kan? Para jemaah, balasannya berapa? Kita lihat ayat lagi. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan
siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Kenapa istilahnya Allah menyebut meminjam? Yuqridu, akar katanya qarada. Yuqridu, ya kan? Karena istilah meminjam itu akan dikembalikan lagi, akan dibayar lagi berbentuk uang itu selama kita hidup. Maka Allah mengatakan orang berwakaf, orang berinfak, orang bersedekah disebut meminjamkan harta pada jalan Allah. Ya kan? Kemudian kalau meminjam itu apa? Akan dikembalikan. Jadi jangan khawatir. Kembalinya berapa? Adha'afan katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Di surga itu Pak, kita akan menerima sayang Allah itu tidak terbatas. Ya kan? Kini kan ada kita yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya kan? Nanti di akhirat setinggi Nabi Adam semua, 37 meter atau 60 hasta. Jadi singkik ini itu apa adalah nanti tinggi dalam surga. Nanti hitam pakai ke sabana, nanti putih bersih seperti Nabi Adam. Wajah 25 tahun. Wajah kita ini yang telah tua-tua ini bentuk pemuda 25 tahun. Kami ibu-ibu bagaimana? Wajah ibu nanti umur 19 tahun. Tinggi ibu 27 meter. Kulit bu putih, bulu mata hitam, rambut panjang. Uban Nabi itu. Ibu tidak perlu pakai parfum, karena di sana diharumkan oleh Allah penduduk surga itu. Salah satunya yang menyampaikan kita ke sana apa? Jangan jadi orang pelit. Ya kan? Keluarkan dana sebagian untuk pembangunan masjid ini. Saya bacakan hadisnya ya. Inna safiya, sesungguhnya orang yang bermurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Jadi orang yang bermurah dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Anak-anak kita yang menerima santunan ini Pak, dia pasti berdoa, ya Allah, terimalah, tambahlah ya Allah amal-amal bapak-bapak yang memberikan, membantu kami ini untuk pendidikan kami. Lahiriahnya yang kita keluarkan itu kalau dicek isi dompet kita berkurang ya, tapi batiniahnya dia akan bertambah terus. Kebalikannya, wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dake jo narako. Jadi jangan jadi orang sampili kanyang. Ada tak orang Pariaman lain? Apalah bertanya orang Pariaman yang di Padang. Ciri-ciri orang sampili itu joy. Agi hujan payungnya kapi. Weh tak aja ondanya ini. Kok kemakan gulai ayamnya dati ayam sakit. Akhirnya nyusia de bini lalu diusaji. Jadi istri pun marah kepada suaminya yang kikir. Maka bapak-bapak kepada istri jangan kikir. Ya kan? Apa yang diminta kasih.
Dah babini lo dah celai, kabulkan. Itu mintanya. Mis contohnya saja. Dah babini lo dah celai. Iya kan? Abaco al-am. Jadi jangan kikir kepada istri, karena dia itu adalah mitra kita dalam hidup, dan dia yang memotivasi kita bekerja. Ya. Itulah istri kita. Jangan kikir. Kaum muslimin para jemaah, benarkah satu kebaikan kita baik, kita bikin balasannya banyak? Benar. Sudah banyak dibuktikan itu. Ada nama desa di Sumatera Barat, Pak, Pandai Sike. Itu kabupaten tanah datar. Ada orang kaya kaum muslimin, itu sudah banyak dia bikin pesantren, rumah yatim, masjid. Sudah banyak dia bangun dengan uangnya sendiri. Tapi dia bertambah kaya. Ya kan? Kalau kita lihat bapak-bapak, dagangannya hanya beras. Ya kan? Banyak juga orang berjualan beras ini, Pak, tapi bangkrut. Kenapa? Jangankan untuk bersedekah, orang beli beras ini saja dia kecoh. Bagaimana? Nyo campur bare solo, nyo bare lolo. Bangkrut sudah. Ini. Jadi dalam hidup ini, apapun usaha kita, jangan dicampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sekarang banyak orang begitu, Pak. Yang halal dia cari, yang batil, yang haram dia campurkan ke yang halal itu. Disinilah akhirnya dia dapat hukuman dari Allah. Ya. Jadi kaum muslimin, kita hindarkanlah yang buruk-buruk itu. Yang baik saja kita kerjakan. Contohnya apa? Menyelesaikan pembangunan masjid ini. Kalau saya ulang, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian di Masjid Al-Hakim, ya kan? Di tepi laut di Padang itu Ramadan itu, bulan Ramadan itu, Ramadan kemarin. Itu yang diviralkan orang. Ya kan? Dia bagi 4 pengajian itu videonya, dia viralkan. Sehingga itulah yang membuat saya diundang jauh-jauh ini. Karena Bapak Ibu menonton di YouTube. Kita panggil juga Ustaz ini ke desa kita. Kita melihat dalam foto saja bagaimana dia kalau datang berhadapan dengan kita. Kajian yang saya sampaikan di Masjid Al-Hakim itu, orang yang pemurah, jangankan sumbangan untuk masjid, memberi makan orang saja dengan roti dan susu kambing, balasan Allah setelah itu dah tanggung-tanggung. Sehingga kemarin, ya kan, Haji Joni mengatakan ada jamaah, siapa yang datang ke Rohul? Oh, Ustaz berkeli saja, nyendak berkeli, enggak? Orang keli. Jadi ini orang Amerika ini, kulit hitam. Kaum muslimin, dia mempunyai orang tua yang sakit-sakitan. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam. Apa kata orang tuanya kepadanya? Keli, ya papa, mama, rasanya kami tidak akan lama ini lagi, karena sudah sakit-sakitan. Warisan yang kamu terima tidak ada, nak. Cuma ada belanja untuk setahun memakan. Kalau kami tidak ada lagi di hadapanmu, kami sudah meninggal, habis uang untuk membeli makanan selama setahun, engkau harus bekerja, ya nak. Jangan minta-minta, ya. Orang yang minta-minta, kata Rasulullah, kalau tubuhnya tidak cacat,
dia akan hadir nanti di akhirat dengan muka tak berdaging. Ya. Jadi jangan minta-minta walaupun kita kekurangan. Kalau tubuh kita kuat, ya kan, anggota tubuh kita cukup, berusaha. Tidak-tidaknya dibagi unta bekas dia bawa mau cek. Iya kan? Daripada minta-minta. Tapi yang anehnya sekarang manusia ini yang minta-minta itu tidak yang miskin saja. Iya kan? Minta proyek, minta pangkek, minta kedudukan, minta pangkek itu berangna Nabi. La tas'alil jah. Jangan engkau minta pangkat. Tapi kalau orang percaya, diangkat kita, dilantik kita tanpa diminta, itu namanya amanah. Kita pegang teguh amanah itu. Siang dijadikan tungkek, malam dijadikan bantah. Ya kan? Kita pelihara amanah itu. Diminta-minta jangan. Sesudah orang tuanya ini meninggal, Pak, itu jaraknya hanya 15 menit. Meninggal ibunya duluan, sudah itu meninggal pula bapaknya. Yatim piatu dalam umur 10 tahun. Setelah habis perbekalan untuk setahun memakan itu, perut ini kan lapar terus. Ya Allah, kata ibu saya tidak boleh minta-minta. Perut saya lapar, uang tidak ada lagi. Kalau saya mencuri itu lebih besar dosanya, ya Allah. Izinkan saya kali ini untuk minta. Kelihatan olehnya rumah orang kaya. Di sana ada kedai, tapi penunggunya nggak ada. Maka dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Keluarlah anak perempuan kira-kira berumur 8 tahun. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Kata wakili tidak ada. Sebenarnya dia mau minta makanan, tapi teringat pasal ibunya. Apa? Minta-minta jangan, nanti mukamu tak punya daging. Apa katanya kepada anak perempuan tadi? Maaf ya dek, udah salah ketuk, tidak ada. Cuma saja anak kecil umur 8 tahun itu arif. Bang, abang jangan berbohong dengan kita. Kita lihat lutut abang itu menggigil, muka abang pucat, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup itu arif yang perlu, Pak. Saya kalau ada orang lihat-lihat jam ketika saya ngaji ini, saya Assalamualaikum berjalan. Jangan lihat-lihat jamnya. Habis cerita ini kita bubar lagi. Kenapa? Perut saya lapar. Dia ambil oleh anak kecil tadi ke dalam susu kambing panas dan roti bakar. Sekarang dijual roti bakar itu ke komplek-komplek sandwich. Karena orang ini berjualan makanan, Eworkeli bertanya, berapa belinya ini dek? Ini tidak dijual bang, ini sedekah kami. Selama abang belum dapat kerjaan, kesini aja makan. Kami diberi rezeki lebih oleh Allah. Jadi dia minta hanya 1 kali itu. Kemudian dia diberi saja lagi, tidak minta-minta. Mungkin agak 10 sampai 12 kali dia di sana, dia dapat ibu angkat. Ya kan? Ibu angkat ini kaya raya dan baik. Eworkeli ini orangnya pintar. Ya kan? Maka disekolahkanlah dia. 16 tahun kemudian dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Anak tadi tentu sudah remaja putri pula dia,
Tapi malang nasibnya saat itu dia dapat sakit kanker payudara, sudah stadium 4. Kemana-mana berobat belum ada angsuran. Akhirnya dirujuk berobat ke rumah sakit Ewor Kelly tadi. Dia yang sudah menjadi direktur, melihat surat rujukan, menangis dia. Ya Allah, ternyata anak gadis yang sakit ini adalah adik kecil yang bermurah 16 tahun yang lalu, memberi makan anak yatim dengan susu kambing dan roti bakar. Anak yatim itu adalah saya, ya Allah, Engkau tahu. Sekarang anak ini sakitnya berat, ya Allah. Saya akan berusaha dengan ilmu yang Engkau berikan kepada saya untuk merawat anak ini. Ya Allah, tolong saya, sembuhkanlah penyakitnya. Jadi dia tak minta uang jaminan, Pak, dirawat saja. Kini kan banyak dokter, Pak. Nah, siap uang jaminan, Pak. Kalau sehat, uang lari. Sebenarnya tak perlu itu. Andaikan ada orang yang tidak jujur, lari dia, tidak dibayar, nanti Allah akan ganti dengan yang lain. Orang beriman pandangan hidupnya begitu. Orang beriman dianiaya orang, tidak dibayar orang, utang kepadanya, dia biasa-biasa saja. Ya kan? Tidak cemas dia. Para jemaah, 5 bulan kemudian sembuh anak tadi dari penyakit. Tapi begitu akan membayar, dia nangis. Orang tuanya udah bangkrut, dengan apa dibayar? Mahal. Ketika melihat surat tagihan itu, di sudutnya di atas ada terselip tulisan kecil. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya tak lupa dengan Modi. Saya adalah Ewor Kelly, anak yatim 16 tahun yang lalu, yang engkau beri makan dengan izin Allah susu kambing panas dan roti bakar. Engkau telah bantu anak yatim 16 tahun yang lalu. Sekarang engkau dibalas oleh Allah yang lebih besar dari itu. Pulanglah dik, kamu tidak dipungut bayaran lagi. Itu orang pemurah pada saat. Ya kan? Nah, yang dibayar sampai di sana saja ceritanya, Pak Ustaz. Tidak. Ternyata anak gadis itu setelah sembuh karena dia muda, cepat pulih badannya. Rambutnya panjang layang kaulai, hidungnya cerdas tunggal, bibir tinggi asam sauleh, bulu mata sabut bariang, gigi putih kebintang timur, batihnya ceparut padi, tumiknya baktan burung, pajalanan sikanjuan ulur, pada pai surut nalabia, alu tatanam patah tigo, sabut tapijak tidak mati. Saudaraku yang dari Pulau Jawa, saya terjemahkan itu cantik banget. Cantik banget. Kalau saya tambah bahenol, saya tambah lagi bodinya mantap, saya tambah lagi pinggangnya ramping. Itu dia yang saya baca dengan bahasa Minang tadi. Akhirnya dokter ini jatuh hati kepadanya, karena dokter ini orang Islam yang taat. Dia nggak mau pacaran, Pak. Dia langsung lamar untuk jadi istri. Ini yang akan kita tiru yang mudah-mudahan. Pacaran itu berdosa. Tapi Bapak udah terlanjur, udah tahu. Sekarang tobat aja lagi.
Dilamarnya lah anak gadis yang telah sembuh tadi. Karena mereka itu orang Amerika, tentu lamarannya bahasa Inggris. Dia mau bahasa Inggris kau tak dapat. Itu pindaan saya ke bahasa Minang. Nanti saya terjemahkan, Pak. Apa kata Ewor Eli ini kalau dengan bahasa Minang? Balaku kapa di muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh, kapa datang dari Padang, dari mato samulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alamai udah cinta seorang. Ya kan? Dia sangat jatuh hati, Pak. Dia lamar anak gadis tadi. Kalau kamu tidak mau menerima cinta saya cinta sebelah tangan deh. Nah, itu maksudnya. Sekarang saya tanya ibu-ibu dulu. Minumlah bonce tadi. Ibu itu sudah sakit keras, kanker payudara, 5 bulan sudah disembuhkan Allah. Tidak dibayar, tidak membayar. Jika selama itu di rumah sakit tidak membayar. Akhirnya direktur rumah sakit itu jatuh hati kepada ibu, dilamarnya untuk jadi istrinya. Ibu tolak atau ibu terima? Ya itu. Kalau ditolak tu mamutahan cindu durian, dia orang cindu pakai durian tidak diminum, tu rugi kita. Dibalas pula pantun tadi oleh anak gadis itu dengan bahasa Inggris. Indah rodape dembo, kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak di Boditapi, sampailah itu ke Subarang. Pandai bana abang menembak indah joki luru, karena sebalak jantung hati, iman dilado di boncang. Jadi artinya Pak, cinta Ewor Kelly tadi diterima oleh anak gadis itu. Begini Pak, saminggu sudah tulah bunyi organ tunggal. Ini orang pemurah. Yang diberinya apa? Hanya susu kambing dan roti bakar. Apalagi jamaah desa Ngaso mengeluarkan uang untuk membangun masjid sebesar ini, entah berapa pahala dan balasan yang akan diberikan oleh Allah. Ya kan? Kemudian dalam rangka milad Ramadana yang kedua tahun dan mensyukuri nikmat kemerdekaan 77 tahun, seiring sekatalah kita untuk meneruskan pembangunan masjid ini. Selangkah demi selangkah nanti akan indah pula seperti Masjid Al-Hakim di pinggir laut di pantai Muara Padang itu. Dan saya yakin rezeki bapak-bapak akan diganti yang lebih baik daripada rezeki yang sekarang. Yakinlah yang berjanji itu Allah. Allah menyebut meminjam, pinjaman pasti dibayar. Apalagi yang meminjam Allah pasti dibayarnya kepada kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita pada malam ini di Masjid Jami' Al-Falah Desa Ngaso dan seluruh masjid tetangga, musala tetangga yang berkumpul di Masjid Jami' ini.